Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer Season 3 episode 13. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 13, Letnan Marcus mendatangi Lux untuk menemui Lucifer. Di sini Lucifer tiba-tiba muncul dengan membawa gergaji mesin untuk memotong tubuh Letnan Marcus menjadi dua bagian. Sayangnya hal itu sudah pernah dilakukan Letnan Marcus dan tidak berhasil. Faktanya, sejak zaman perunggu Letnan Marcus sudah mencoba berbagai macam cara untuk mengakhiri hidupnya. Seperti menelan granat, mandi dengan air keras, bahkan melompat ke dalam gunung berapi aktif. Di sini Letnan Marcus pun sangat heran kenapa Lucifer begitu terobsesi untuk menemukan cara membunuh dirinya. Lucifer menjelaskan jika Letnan Marcus telah dikutuk Tuhan agar tetap abadi. Jadi jika Lucifer bisa mematahkan kutukan tersebut yang berarti bisa membunuh Letnan Marcus, maka hal itu akan menjadi penghinaan yang besar bagi Tuhan. Sebelum Letnan Marcus pergi, Lucifer sempat melemparkan salah satu pisau milik Messi kepada Letnan Marcus. Sayangnya, pisau yang ditempa di dalam neraka tersebut tetap tidak bisa membunuh Letnan Marcus. Chloe mendatangi sebuah komplek perumahan yang saat ini sudah menjadi lokasi TKP. Di sini Dan mengatakan jika korban kali ini bernama Junli, seorang guru kimia. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mesin pencacah kayu milik perhutani. Menurut warga setempat, Junli merupakan orang yang sangat baik dan juga aktif bersosialisasi. Di Lux, Messi menunjukkan semua senjata yang dia miliki kepada Lucifer. Sayangnya, di sini Lucifer mengatakan jika dia pernah menggunakan salah satu pisau milik Messi dan tidak berpengaruh kepada Letnan Marcus. Akhirnya, Messi pun menyarankan Lucifer untuk lebih dekat dan memahami Letnan Marcus agar bisa menemukan kelemahan dari dalam diri Letnan Marcus. Di kantor kepolisian, Letnan Marcus terkejut mendapati Lucifer sudah berada di ruangannya. Dengan menggunakan kacamata, Lucifer seolah berperan sebagai psikolog dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Letnan Marcus. Sayangnya hal ini tetap tidak berhasil karena Letnan Marcus memilih untuk pergi meninggalkan Lucifer. Setelah keluar dari ruangan, Letnan Marcus bertemu dengan Chloe hingga membuat Chloe terkejut mengetahui jika Letnan Marcus memutuskan untuk tetap tinggal di Los Angeles. Di sini Chloe lalu menunjukkan berkas milik Junli yang ternyata palsu. Nama asli Junli adalah Sandra yang dipalsukan sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tak mau ketinggalan, di sini Lucifer juga ikut membahas mengenai identitas palsu tersebut. Letnan Marcus kemudian mengatakan alasan seseorang memalsukan identitas kematian biasanya untuk lari dari sesuatu atau seseorang. Di sini Dan datang dan mengatakan jika Sandra merupakan ahli kimia yang pernah membuat ekstasi kelas atas untuk sebuah geng Korea bernama Korean Power. Lucifer kemudian mengatakan jika dia mengetahui di mana memperoleh informasi dari si pengedar mengenai ekstasi tersebut. Ketika Messi mendapat klien di kantor kejaksaan, di sini Messi mencium aroma yang sangat menarik dan mengikutinya hingga bertemu dengan Charlotte. Di sini Charlotte baru mengetahui jika Messi merupakan teman dekat Lucifer. Messi lalu mengatakan jika dia harus pergi untuk memburu buruannya dan akan kembali untuk menemui Charlotte karena tertarik dengannya. Chloe yang baru tiba di Lux langsung diajak Lucifer untuk bertemu dengan bartendernya yang ternyata juga mengedarkan ekstasi tersebut. Si bartender mengatakan jika dia mendapatkan ekstasi tersebut dari geng Korean Power. Tapi menurutnya kualitas produk mereka menjadi buruk setelah si Koki yang merupakan wanita ahli kimia mencuri serta menghilang sebelum meledaknya laboratorium milik geng Korean Power. Chloe lalu bertanya siapa nama bos dan juga lokasi dari geng Korean Power. Si bartender pun menjawab jika bos mereka bernama Brandon Hong yang sering nongkrong di tempat karaoke Irolo. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Lucifer dengan detektif Chloe. Lucifer menginginkan untuk langsung mendatangi tempat tersebut tanpa mengikuti prosedur kepolisian. Sedangkan Chloe sendiri menginginkan Lucifer untuk mengikuti prosedur kepolisian karena yang akan mereka datangi adalah geng mafia. Karena sikap Lucifer yang keras kepala, Lucifer pun mendatangi tempat tersebut seorang diri dan mulai mengalahkan anak buah Brandon satu persatu. Setelah bertemu dengan Brandon, Lucifer pun mengancam Brandon agar mau bekerja sama dengan kepolisian. Di ruang interogasi, Chloe sempat heran kenapa Brandon mau bersedia datang dan memberikan keterangan.
Brandon mengatakan jika dia bersedia datang karena dia tidak pernah berniat untuk membunuh Sandra. Sebaliknya, Brandon justru memohon kepada Sandra agar mau menjadi koki agar ekstasinya memiliki kualitas yang tinggi seperti dulu. Selain itu, Brandon juga bersedia membantu apa saja demi menemukan si pembunuh. Di luar ruangan interogasi, Chloe bertanya apa yang Lucifer lakukan kepada Brandon. Lucifer hanya mengatakan jika dia menemui Brandon dan memberikan formula yang ditemukan di komputer Sandra sebagai imbalan agar mau bekerja sama dengan kepolisian. Tentu saja hal ini membuat detektif Chloe marah. Chloe dan Lucifer kemudian kembali memeriksa barang milik Sandra dan menemukan sebuah harddisk eksternal yang tidak bisa terbaca di komputer. Dengan inisiatif, Lucifer pun merusak harddisk tersebut dan menemukan ekstasi serta secari kertas yang berisi pesan, "Aku tahu perbuatanmu, hentikan atau mati." Di ruangan Letnan Markus, Chloe mengatakan mungkin Sandra telah membuat ekstasinya untuk lingkungan konsumen yang baru. Letnan Markus pun meminta Chloe untuk mendekati tetangga Sandra demi mencari informasi mengenai hal tersebut. Karena tetangga Sandra sudah mengetahui jika Chloe polisi, Lucifer pun menemukan orang yang tepat untuk menyamar dengannya sebagai sepasang suami istri. Di komplek perumahan, Brain dan Anya datang untuk menyambut kedatangan keluarga Lucifer di komplek tersebut. Dan parahnya, yang menjadi pasangan Lucifer untuk menyamar adalah Letnan Markus. Sembari menyiapkan roti, Lucifer mengatakan kepada Letnan Markus jika pernikahan palsu mereka akan dia gunakan untuk lebih mengenal Kane alias Letnan Markus. Di tengah acara makan malam, Lucifer pun bercerita jika hubungan mereka berawal dari sang ayah yang sengaja menjebak Lucifer dan juga Letnan Markus di sebuah restoran dan mengajak Charlotte untuk makan malam seperti yang dijanjikan sebelumnya. Di sini dan berbicara mengenai Trixie serta kehidupannya. Selain itu, dan juga merasa senang memiliki kesempatan untuk mengenal Charlotte. Tiba-tiba di sini Mbak Messi datang dan mengatakan jika dia serta Dan sudah saling kenal dan pernah membunuh seseorang bersama-sama. Ketika Dan bertanya kenapa Messi tiba-tiba berada di sini, Charlotte justru beranggapan jika mereka nantinya akan melakukan sesuatu bertiga, seperti threesome. Ditambah lagi dengan tingkah Messi yang seperti itu. Kembali di keluarga baru Lucifer. Di sini Anya menceritakan jika di perumahan ini sedang terjadi teror yang dilakukan oleh seseorang. Orang ini meneror dengan cara mengirim secari kertas yang berisi sebuah pesan mirip dengan pesan yang diterima oleh Sandra. Di restoran, Messi menghampiri Charlotte yang duduk sendirian di depan bar. Charlotte lalu mengatakan jika akhir-akhir ini dia merasa seperti hidup di neraka. Karena hal itulah Messi tertarik kepada Charlotte dan bisa mencium aroma siksaan dan rasa sakit dari tubuh Charlotte. Sayangnya, di sini Messi memilih pergi setelah Charlotte mengatakan jika dia sudah berjuang, berusaha menjadi lebih baik dan akan selalu berusaha memperbaiki dirinya. Setelah Brain dan Anya pergi, Chloe mengatakan kepada Lucifer jika mereka harus menemukan cara agar bisa memancing keluar orang yang meneror perumahan ini. Seperti biasa, Lucifer pun memiliki ide untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Lucifer mengadakan pesta dengan musik Ara-Ara Kimochi dan juga wanita berbikini. Ara-Ara Kimochi, Bang Ara, para kepeci, Bang Ara, para kepeci. Terlihat juga para tetangga Lucifer merasa terganggu dengan pesta tersebut. Hingga malam harinya, Lucifer dan Letnan Markus pun bersitegang karena Lucifer masih melakukan kegiatan untuk mengganggu tetangga di perumahan tersebut. Saat mereka masih berdebat, Chloe melihat seseorang berjalan mengendap-endap di depan rumah. Chloe pun tanpa pikir panjang langsung menyergap pria tersebut yang ternyata adalah Brain. Di ruang interogasi, Brain membantah jika dia telah membunuh Sandra. Faktanya, Brain sendiri merupakan pelanggan setia dari ekstasi buatan Sandra. Alasan Brain menggunakan ekstasi tersebut untuk membuatnya perkasa di malam hari serta membantunya menurunkan berat badan. Selain itu, Brain juga mengatakan jika tidak menulis surat untuk Sandra karena tulisannya tidak sejelek itu. Di samping ruang interogasi, Letnan Markus mengatakan jika pernikahan mereka sudah berakhir. Namun di sini Chloe datang dan meminta Lucifer serta Letnan Markus untuk kembali menyamar. Keesokan harinya, Lucifer dan Letnan Markus mulai menyiapkan pesta dengan mengundang seluruh tetangga untuk mendapatkan tanda tangan mereka dan menyocokkannya dengan surat yang diterima oleh Sandra. Lagi-lagi di sini Lucifer bersitegang dengan Letnan Markus hanya karena tata letak makanan yang tidak sesuai keinginan Lucifer. Hingga hal ini pun membuat Lucifer pergi dan Chloe harus datang untuk menenangkan Lucifer. Setelah Lucifer kembali, Lucifer mendapati Letnan Markus sudah memindahkan tata letak makanan sesuai dengan keinginan Lucifer.
Di sini terjadi sebuah momen yang sedikit menggelikan ketika Lucifer tiba-tiba mencium Letnan Marcus. Chloe yang melihat hal itu pun segera meminta Lucifer dan Letnan Marcus untuk memeriksa semua tanda tangan yang ada. Ketika Anya hendak menulis tanda tangan, di sini Brand langsung mengajak Anya untuk pergi karena ada urusan yang sangat penting. Ketika situasi semakin tegang, Chloe datang dan mengatakan jika Brand berusaha melindungi orang yang membunuh Sandra. Ternyata orang yang membunuh Sandra adalah Anya, istri dari Brand. Anya mengatakan jika dia tidak sengaja membunuh Sandra. Dia hanya datang untuk memperingatkan Sandra agar tidak bertemu dengan suaminya setiap malam. Faktanya, Brand menemui Sandra hanya ingin membeli ekstasi agar tenaga dan penampilannya masih tetap seperti dulu saat Brand dan Anya baru menikah. Di kantor kepolisian, Charlotte menghampiri Dan untuk meminta maaf mengenai acara makan malam sebelumnya. Di sini Dan pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurut Dan, Menzilah yang membuat acara mereka menjadi kacau. Di saat ini juga Dan memberanikan diri untuk mengatakan jika dia sangat menyukai Charlotte. Di sini Charlotte hanya tersenyum tersipu malu tanpa mengatakan apapun. Di ruangan Letnan Marcus, Chloe menemui sang letnan untuk mengajaknya bergabung dengan anggota yang lain di acara ngopi bersama di tepi dermaga. Seperti biasa, Letnan Marcus dengan sikap dinginnya mengatakan jika dia tidak bisa bergabung karena ada urusan. Di Lux, Letnan Marcus datang menemui Lucifer. Di sini mereka saling mengobrol hingga Lucifer mengatakan jika Letnan Marcus takut memiliki kedekatan dengan manusia karena dia tahu jika manusia suatu saat pasti akan meninggal. Sedangkan dirinya kemungkinan akan tetap abadi hingga Lucifer menemukan cara untuk mengakhiri keabadian Letnan Marcus. Dan episode 13 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.